Saya adalah guru kimia di SMA Muhammad Barat Talaga, Provinsi Maluku, sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 202581297 LPTK Universitas Papua. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 2 MIA dengan materi kekhasan atom karbon. Berikut ini adalah KTP saya. Demikian perkenalkan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu menunjukkan untuk ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa sebelum memulai dengan proses belajar mengajar. Ketua kelas, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sekarang kita beralih dengan pengambilan absen. Ibu akan mengambil absen masing-masing untuk pada hari ini. Aspin, Hadir Bu. Aden, Bu. Andiwan, Hadir Bu. Armandu, Hadir Bu. Dina, hadir Bu. Fahril, Hadir Bu. Karisma, hadir Bu. Lisma, hadir Bu. Lariswa, Hadir Bu. Mutia, hadir Bu. Nurmin, hadir Bu. Ramla, hadir Bu. Siva, hadir Bu. Safira, hadir Bu. Hai. Halo. Hello. Hai. Hai, hello. Hello. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu Guru akan menanyakan materi yang sebelumnya atau materi yang kita ajar beberapa minggu yang lalu pertemuannya awal-awal. Siapa yang tahu materi yang sebelumnya? Saya Bu. Ya, silakan. Senyawa karbon. Senyawa karbon. Siapa yang tahu pengertian dari senyawa hidrokarbon? Senyawa karbon. Saya. Ya, silakan. Senyawa karbon adalah unsur kimia yang simbolnya C dan nomor atomnya 6. Senyawa karbon adalah unsur kimia yang nomor atomnya C yang disimbolkan dengan huruf dengan huruf C. Nomor atomnya yaitu 6. Nah, itu tadi materi yang Ibu tanyakan pertemuan sebelumnya. Sekarang semuanya perhatikan di depan. Ibu akan menunjukkan gambar yang kalian harus amati. Nah, di sini semuanya perhatikan di depan. Ada gambar yang harus kalian amati. Dari beberapa gambar tersebut ini kira-kira ada perubahannya di dalam unsur bahan tersebut ini. Ada unsur apa? Dia mengandung unsur apa? Semuanya amati. Kertas sebelum dibakar dan kertas yang sudah dibakar. Kayu yang dibakar dan kayu setelah dibakar. Di sini kan sudah pasti bahwa tentu ada perubahannya. Kertas yang dibakar menjadi apa? Abu. Kayu yang dibakar menjadi apa? Baik, saya tersebut ini.
Semuanya amati dari gambar yang ada di atas itu, perhatikan dia baik-baik. Nah, dari gambar itu, Ibu akan tanya pada untuk pertemuan hari ini, kira-kira materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Coba tebak. Dari gambar tersebut, silakan. Kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon. Iya, itulah adalah penjelasan dari kompetensi dasar. Sekarang kita beralih kepada poin berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu sikap. Siapa yang mau baca? Ibu akan tunjuk sifat membaca menyangkut tentang tujuan pembelajaran di poin yang pertama. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Sikap. Melalui model pembelajaran problem based learning atau biasa disebut dengan PBL, dengan kegiatan pengamatan PPT serta melakukan percobaan dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan perilaku ilmiah, yaitu memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Iya, itu tujuan pembelajaran yang poin pertama. Sekarang Ibu beralih kepada poin yang kedua, yaitu pengetahuan. Ibu akan tunjuk Aspin. 2. Pengetahuan. A. Melalui kegiatan peserta didik dapat menjelaskan kekhasan atom karbon dalam atom karbon. B. Melalui kegiatan peserta didik pada menganalisis Pengaruh elektron, valensial dan ukuran atom karbon terhadap kekuatan ikatan kovalen pada senyawa karbon. C. Peserta didik diharapkan dapat menentukan jenis atom karbon berdasarkan posisinya pada senyawa karbon. Iya, yang nomor 3, Nurmin. Silakan. Keterampilan. Peserta didik diharapkan mampu bisa? Tidak. Berarti Ibu akan tunjuk Armando. 3. Keterampilan. A. Peserta didik diharapkan mampu membuat berbagai model visual struktur senyawa karbon berdasarkan jenis atom karbon yang dimiliki. B. Peserta didik mempresentasikan hasil percobaan model visual struktur senyawa karbon berdasarkan jenis atom karbon yang dimiliki. Nah, itu ya, dari sekarang mulai kerjakan soal tes awal ini. Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakan hari, tanggal, jangan lupa Ibu, dan mulai sekarang tes awalnya dilaksanakan. Sudah, semuanya kumpul. Semuanya kumpul. Jangan lupa tulis nama, hari, tanggal, dan kita baik-baik ya.
IPA tadi, Ibu akan menguji tes awal kalian untuk menyangkut materi pada kali hari ini untuk materi yang untuk sementara. Jadi kita beralih kepada yang berikutnya. Semuanya perhatikan di depan untuk Ibu akan menunjukkan sebuah durasi video menjadi berwarna. dan kalian harus mengamati dari video itu, ya. Pernahkah teman-teman membakar sate? Apa yang terjadi jika daging sate tersebut terlalu lama dibakar? Nah, tentunya sate tersebut menjadi hangus dan berwarna hitam. Berikutnya, tahukah teman-teman mengapa jika kayu terbakar juga menjadi berwarna hitam? Dari kedua peristiwa ini, kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula? Nah, salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini. Nah, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon mempunyai sifat khusus sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak di alam? Atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Nah, sifat yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, di dalam sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2 dengan nomor atom 6. Jika kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka karbon sama dengan 2, 4. Terlihat jelas ya bahwa elektron valensi atau elektron Ya, semuanya perhatikan di depan. Kalian sudah menyimak atau mengamati prosedur atau video yang ada di depan tadi. Jadi, sekarang dari hasil video itu, Ibu akan menanyakan tentang dari apa yang kalian nonton tadi di depan. Sekarang Ibu akan menanya, bagaimana apakah daging sate dengan kayu memiliki unsur yang sama ataukah tidak? Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan. Salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini, sehingga menjadi warna yang sama pula. Di sebelah kanan Ibu ini itu adalah kelompok 1 dari Numin sampai dengan Rangga. Itu adalah kelompok 1. Beralih ke kelompok 2 dari Andiwan sampai dengan Aspin. Itu kelompok 2. Nah, dari Arpandu sampai dengan Syifa Paranisa berarti itu adalah kelompok 3. Nah, dari yang Ibu sudah tunjukkan masing-masing kelompok itu, dari mulai sekarang cari teman kalian dan duduk bersama kelompok. Ya, jangan berkala. Masing-masing kelompok duduk dengan masing-masing kelompok juga. Sudah, semuanya sudah dulu masing-masing berkelompok. Sudah. Jadi kelompok berarti Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik.
Semuanya sudah kebagian? Sudah. Belum? Nah, semuanya perhatikan di depan. Ibu akan menjelaskan menyangkut tentang data LKPD di dalam. Jadi, di situ, perhatikan di sini. Di LKPD ini ada judul kita atau judul pada hari ini, materi hari ini, yaitu tentang ringkasan atau nah, di sini ada kelompok kelas dengan nama anggota. Jadi semuanya diperhatikan di situ masing-masing kelompok yang ibu sudah bagi LKPD-nya. Nah, di situ ada nama anggota dari nomor 1 sampai dengan 5. Nah, masing-masing tulis dia punya nama. Selesai itu, di materi hidrokarbon, di situ kalian lihat semuanya itu ada materi singkat hidrokarbon. Semuanya bukan di LKPD-nya itu. Perhatikan di sini. Kelompok 1, kelompok 2, perhatikan di sini. Ini yang dikatakan dengan inti atom karbon. Ya, ini yang dikatakan dengan inti atom karbon. Dia memiliki berbagai macam ranting atau memiliki 4 ikatan dengan atom hidrogen. Bagaimana caranya untuk memasang supaya kita lihat berdasarkan gambar yang ada? Ibu kasih contoh. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan berdasarkan elektron valensi. Berdasarkan elektron valensi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa memasang unsur atau atom hidrogen di sini? Ibu kasih contoh untuk ikatan tunggal. Nanti sebentar nanti ada ikatan rangkap 2 dengan rangkap 3 menyesuaikan. Ya, cepat untuk mempresentasikan hasil kerjanya kalian. Yang kelompok 2 dengan kelompok 3 duduk dan diam mendengar. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, tidak ada yang beribut dan tidak ada yang menoleh ke sana kemari, semuanya menghadap ke depan karena teman kelompok kalian yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ayo kelompok 1 siapa yang mau maju di depan untuk mewakili presentasi dari hasil diskusi kalian? Dan di samping saya ada Perkenalkan, nama saya Ain Safirau. Dan saya Farel Ismail. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami akan membahas tentang kekhasan atom karbon yang membentuk ikatan kovalen tunggal. Di sini kalian bisa lihat ada 2 contoh ikatan kovalen tunggal dengan rumus strukturnya. Sebentar ya. Di sini ada ikatan kovalen rangkap tunggal. Ada rumus struktur senyawanya. Yang ini rumus struktur senyawanya etana C2H6. Kalau yang itu rumus strukturnya CH4. Kalian sudah bisa lihat di mana struktur senyawa etana dan struktur senyawa atom yang mengikat 4 atom hidrogen lainnya. Oke, kita lanjut ke
ke pertanyaan berikutnya. Oke, penjelasan berikutnya. Oke. Tuliskan pertanyaan berikutnya. Tuliskan senyawa kimia yang terkandung dalam bahan dan benda dengan menuliskan rumus kimianya. Oke, mungkin salah satu dari teman saya akan menulis rumus kimia dari benda dan bahan yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin presentasi kami hari ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai. Silakan duduk. Sekarang Ibu akan memberikan kalian atau akan memberikan siswa yang ada di dalam kelas ini untuk memberikan kesempatan untuk memasukkan pendapat atau masukan. Kalau ada, ya silakan. Mengenai materi. Iya. Oke. Saya akan memberikan pendapat atau tanggapan mengenai materi pada pagi hari ini. Mengenai judul kekerasan atom karbon. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana cara menentukan membentuk 4 elektron valensi, membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Situ kita bisa tahu contoh-contohnya, dan kita juga bisa mengetahui rumus-rumus kimia dari benda dan bahan yang telah dipresentasikan tadi. Oke, mungkin itu saja pendapat atau tanggapan dari saya mengenai materi pada pagi hari ini. Iya, baik, bagus. Dengan hasil tanggapan itu kita berikan label dulu buat Nur. Ada yang bisa maju di depan untuk mengevaluasi? Ada? Ada? Ada yang mau maju di depan untuk mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang kalian berikan daripada masing-masing tiap kelompok? Ada? Ada, ayo beranikan diri, jangan takut, sudah ada jawabannya di atas itu. Tinggal menjelaskan. Iya, tinggal menjelaskan dia saja. Siapa? Ayo. Saya. Nah, kalau yang mau berani ya silakan. Mau berikan hal KPD pun juga jadi. Dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan dan benda yang ada pada alam semesta ini dengan adanya rumus-rumusnya atau rumus-rumus kimianya. Yang pertama ada garam. Oke, kalian kan bisa tahu garam dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk apa? Kebanyakan untuk memasak. Oke, di sini rumus kimianya NaCl. Oke, kita lanjut ke yang kedua, air. Air pasti kan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kan? Ya. Manfaatnya banyak, mencuci piring, mencuci pakaian, mandi. Oke, kalian kan sudah bisa tahu dan sudah bisa paham. Dengan rumus kimianya adalah H2O. Oke, yang ketiga ada arang. Arang ini didapat dari kayu yang telah dibakar dan menghasilkan arang ini dengan rumus kimianya CO2. Oke, kita lanjut ke yang keempat, ada asam cuka. Mungkin asam cuka ini dipakai untuk membuat bakso. Tahu kan bakso dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan rumus kimianya CH3
COOH. Oke, kita lanjut ke yang kelima, kertas plastik. Mungkin banyak juga dalam kehidupan sehari-hari kegunaannya. Kertas plastik pasti banyak manfaatnya. Oke, dengan rumus kimianya C2H3Cl. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada kromat. Kromat itu apa? Kromat itu adalah nama obat. Tahu obat kromat? Tahu. Dengan rumus kimianya Mg dalam kurung OH2. Oke, kita lanjut ke terakhir ada lilin. Lilin kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita pakai itu ketika tidak ada listrik. Maksudnya tidak ada aliran listrik yang mengalir di kampung kan, pasti kita memakai lilin untuk menerangi rumah kita kan. Oke, dengan rumus kimianya C31H64. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Diskusi kelompok masing-masing. Jadi, di mana di antara sahabat kalian atau teman kalian yang akan mengevaluasi dari kelompoknya sendiri. Nah, jadi di sini Ibu tanya dari awal materi yang pertemuan tadi sampai sekarang ini. Sekarang Ibu akan uji coba kalian apakah dari awal sampai sekarang kalian paham ataukah belum. Jadi Ibu akan coba mengetes kalian dengan tes akhir. Tadi kan Ibu sudah coba dengan tes awal. Sekarang Ibu mau coba dengan tes akhir. Jadi Ibu mau lihat hasil kalian untuk di hasil tes akhir ini. Ya. Nomor 2. Oh, dia sama. Pandu. Ya, jangan lupa tulis nama. Ya, benar. Jangan lupa tulis nama, hari, tanggal, ya. Selesai. Semuanya kumpul di depan. Semuanya perhatikan di depan sini. Ya, Bu. Itulah tadi hasil tes awal kalian. Ibu akan menguji tes akhir dengan tes awal tadi. Jadi supaya Ibu bisa mengetahui bagaimana caranya kalian untuk bisa memahami materi tentang kekerasan atau karbon. Sekarang kita beralih dengan menarik kesimpulan. Jadi Ibu membacakan kesimpulan, kalian akan melanjutkan kesimpulannya yang selanjutnya, ya? Baik, semuanya perhatikan di sini. Ibu akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini atau pertemuan pada hari ini. Jadi, karena mengingat keadaan arus listrik kita ini tidak lagi berlangsung, sudah padam. Jadi Ibu menyampaikan dengan secara manual. Ya. Bisa? Bisa. Kita mohon kerjasamanya. Jadi Ibu akan membacakan
Hasil kesimpulan materi pada pagi hari ini menjelang siang semuanya mendengar dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Nah, di situ ikatan tunggal. Nah, sekarang di sini kalian lihat di catatan yang Ibu Guru bagikan tadi atau LKPD yang ada di situ ada ringkasan materinya. Ibu menyesuaikan dengan kalian bahwa ada 3 gambar struktur, yaitu ikatan kovalen tunggal sama ikatan kovalen apa? Rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Kalau ikatan kovalen rangkap 2 itu pasti kalian sudah lihat. Ya. Yang tadi kalian bisa menjelaskan masing-masing kelompok. Ya. Dan Ibu akan menyampaikan materi yang kita akan berkembang kembali pada minggu berikutnya atau pertemuan kedua, yaitu materi tentang senyawa alkana. Materi pertemuan kedua yaitu senyawa alkana. Nah, tadi itulah hasil dari materi dari awal sampai akhir ini. Sebelum kita mau mengakhiri dengan penutupan materi, Ibu mau tanya dulu, apakah semuanya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 ini ada yang sudah paham atau belum? Paham. Alhamdulillah, berarti kita akhiri atau kita menutup proses pembelajaran pada hari ini yaitu dengan mengucapkan maka pada hari ini kita sampai di sini dengan pertemuan pada hari ini kita sampai di sini, maka kita menutup dengan doa. Ketua kelas dengan seperti biasanya tadi maju di depan untuk menutupi doa. Teman-teman, saya kebetulan mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kita beralih dengan penutup, yaitu Ibu akan memberikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.